Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Isya yang insyaallah dilanjutkan tarwih, yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan, di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk kehidupan. Al-Quran yang tertulis, yang penuh dengan hikmah, kitabun wal hikmah. Al-Quran diturunkan sebagai berkah untuk diikuti, dijadikan pedoman hidup. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat dalam ucapan membangun komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam mengarungi hidup dan kehidupan, baik di dalam melakoni fungsi dan peran kehambaan Abdullah maupun di dalam melakoni peran kehalifaan dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai profesi khalifatullah. Bagi hamba yang mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat, hadirin sidang jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan Allah. Tadi saya terinspirasi dengan tema ini dengan melihat namanya masjid ini adalah Nurul Mutahida, ya. Rupanya ini artinya adalah cahaya persatuan, ya. Mudah tidak keliru. Saya terinspirasi untuk mengambil tema atau judul ceramah kita pada kesempatan ini yang dibatasi waktunya maksimal 15 menit, ya. Sekarang sabar dibatasi orang jangan terlalu lama di masjid. Iya. Kita mungkin sepakat bahwa di balik nama itu ada harapan. Nama tidak sekedar nama, tetapi ada harapan. Salah satu harapannya adalah bagaimana mungkin mungkin jemaah masjid, lebih umum atau lebih umum lagi seluruh masyarakat Makassar, masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya persatuan. Nah, kesadaran akan persatuan ini itu bisa terbangun dengan hadirnya kesadaran di dalam diri setiap manusia akan keragaman atau keberagaman, perbedaan sebagai sunnatullah. Mulai dari diri kita, ya, sampai bagaimana keberagaman di lingkungan kita, baik lingkungan sosial maupun nanti lingkungan secara alamiah. Keragaman yang bisa dikelola untuk menghadirkan suatu persatuan
itu akan menghasilkan suatu kekuatan. Keragaman bisa menghadirkan keindahan. Taman bisa indah karena beragam bunga yang menyusunnya. Hutan bisa lestari karena beragam tanaman yang menyusunnya. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, mulai dari diri kita, bahwa diri kita ini tersusun dari sel-sel yang beragam, yang berasal dari satu sel. Ini bahasa ilmu pengetahuannya. Jadi kita semua yang duduk di sini itu berasal dari satu yang disebut dengan stem cell. Ya, banyak berasal dari satu yang tidak nampak, nanti bisa kelihatan ketika menggunakan mikroskop. Jadi kita berasal dari sesuatu yang tidak nampak akhirnya menjadi nampak. Berasal dari satu sel, kemudian membelah, membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk, ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi paru-paru, kemudian ada menjadi lambung, ada menjadi otak. Itu berasal dari satu. Makanya stem cell ini kan lagi populer sekarang menjadi salah satu metode pengobatan. Karena di sini dipelajari bahwa ya, yang berkembang di dalam tubuh kita menjadi triliunan sel itu berasal dari satu. Jadi satu sel itu bisa membentuk sel-sel lain, membentuk jaringan. Di dalam tubuh kita dari satu tadi itu, karena berdasarkan referensi itu ya, dalam 1 kilogram berat badan itu mengandung 1 triliun sel. Coba bayangkan. Ini yang biasa belajar biologi, itu luar biasa. Di dalam sel itu, satu sel saja itu kan ada organ-organ sel namanya. Ada yang membentuk energi namanya mitokondria. Ada yang sangat banyak rahasia terungkap yang namanya inti sel, ada kromosom di dalamnya. Kenapa misalnya kalau hitam rambutnya bapak, hitam rambutnya mama, ya, itu kemungkinan besar itu anaknya itu hitam rambutnya. Karena itu gen atau kromosom yang menurun. Tetapi jangan bilang kalau ada misalnya ya mungkin lebih bagus kalau contohnya lurus rambutnya mama, lurus bapak, ya kemungkinan besar anaknya itu lurus. Tetapi jangan bilang kalau ada saudara kita keriting rambutnya, jangan katakan bahwa ini bukan saudara saya. Karena kromosom yang membawa dia lurus itu adalah berpasangan. Ya, berpasangan, jadi ada dominan, ada resesif namanya. Telusuri dulu, kemungkinan ada neneknya yang keriting dulu. Keriting, sehingga dia baru muncul pada generasi berikutnya. Ini salah satu yang membuktikan ayat Allah bahwa seluruh yang aku ciptakan itu berpasangan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kromosom itu kan tidak nampak. Subhanallazi halakal aswaja kullaha mimma tumbitul ar wa min anfusikum wa mimma la ya'lamun. Ini luar biasa Pak. Ini ayat banyak di luar kita yang menggunakan ayat ini. Ketika ada fakta yang muncul, dicari pasangannya fakta itu. Lahirlah ilmu-ilmu baru. Dari satu ini beragam, kurang lebih 200 macam. Dari satu membentuk 200 macam. Coba Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau sel yang menyusun gigi sama dengan sel yang menyusun kuku, kira-kira apa yang terjadi? Sel yang menyusun alis sama dengan sel yang menyusun rambut. Inilah perlu dipahami bahwa rupanya keragaman itu ya, yang berasal dari satu itu sebenarnya mulai dari kita itu sudah beragam. Jadi jangan pasangkan kehendak untuk menyeragamkan sesuatu, karena Allah sudah menciptakan keragaman itu sebagai sunnatullah. Salah satu ayat, ya ayuhan nas inna halaknakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang paling mulia dari berbagai keberagaman itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbagai macam keyakinan adalah yang memiliki ketakwaan. Inilah yang salah satu yang akan dicapai pada bulan suci Ramadan ini. Dua ayat tadi yang saya baca di muka 5 itu selalu saya pakai. Kenapa? Karena setelah saya telusuri itu bahwa sebenarnya tujuan dakwah,
tujuan ini semua ujung-ujungnya bagaimana mengantar orang untuk menduduki predikat ketakwaan. Di mimbar ini setiap Jumat dibaca, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, tingkatkan terus keimananmu, tingkatkan ketakwaanmu, dan janganlah meninggalkan dimensi dunia ini sebelum mencapai predikat ketakwaan. Ketakwaan adalah tiket untuk bagaimana merebut keselamatan dunia akhirat. Ada 115 ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang takwa. Sekian banyak itu memberikan gambaran bahwa itu merupakan suatu tiket untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Takwa adalah predikat kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang kedua, sunnatullah yang kedua yang harus kita pahami adalah saling berhubungan dan saling ketergantungan. Mulai dari dalam diri kita, antara sel yang satu dengan sel yang lain itu saling berhubungan dan saling bergantungan untuk membentuk suatu jaringan, membentuk suatu organ tubuh. Antar organ pun nanti membentuk sistem tubuh itu saling berhubungan. Antara jantung, paru-paru. Ini luar biasa. Salah satu organ yang banyak rahasia lagi terbuka dengan ilmu pengetahuan sekarang adalah jantung. Yang dibahasakan dalam Al-Quran itu qalbu. Ini ditemukan oleh ilmu pengetahuan bahwa rupanya dia mengandung namanya neuron. Ya, kurang lebih 20.000 sambungan-sambungan neuron di dalam kalbu, sehingga dia bisa memberikan pemahaman yang mendalam terhadap apa yang kita pelajari. Saya bilang ini memang sesuai dalam Al-Quran, bahwa di Al-Quran sudah mengatakan, sudah disampaikan oleh Allah bahwa yang paham sebenarnya adalah kalbumu. Di dalam kalbu itu sudah ditemukan, di dalam jantung itu ditemukan bahwa ada cahaya yang mengantar dia bisa berdetak terus, tidak pernah berhenti yang disebabkan karena adanya cahaya yang ilmuwan tidak bisa ungkapkan dari mana kesebenarnya itu. Kalau sudah tidak bisa diungkapkan oleh ilmuwan, kembalikan bahwa itulah kekuasaan Tuhan. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, badan seluler atau badan fisik ini yang berasal dari satu, ya, membentuk suatu sistem kehidupan, itu mendapatkan juga ruh kehidupan dari Tuhan yang satu. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruhku, ruh kemuliaanku. Jadi tidak ada orang itu yang tidak memiliki nilai kejujuran, tidak ada orang yang tidak memiliki nilai keadilan, tidak ada orang yang tidak memiliki kepedulian. Karena itulah sifat-sifat mulia Tuhan yang ada semua di dalam diri kita. Saya mudah-mudahan tidak keliru, saya katakan begini, bahwa hidup ini adalah pilihan, mau jadi mulia atau mau jadi hina. Makin banyak sifat-sifat mulia Tuhan yang diaktualkan dalam kehidupan, yang tadi yang sudah ditiupkan itu makin mulialah kita. Saya memberikan motivasi kepada mahasiswa bahwa pada dasarnya, potensi dasarnya manusia itu sama. Karena kenapa? Semua yang duduk di sini berasal dari satu sel, kemudian mendapat tiupan ruh yang sama dari Tuhan yang satu. Jadi kita semua memiliki potensi kecerdasan, potensi kejujuran, tapi tidak mungkin kita maha jujur, tidak mungkin maha adil, tidak mungkin maha bijaksana, karena hanya Dia yang maha. Tetapi semua itu ada kita miliki. Nah, untuk memilih kehidupan ini, mengaktualkan potensi, ya, potensi-potensi mulia Tuhan tadi, kita diberikan alat yang sama. Penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran dan kalbu. Makanya ini nanti yang diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula. Bagi yang sementara belajar, pegang itu bahwa saya memiliki potensi kecerdasan yang sama dengan si A. Tinggal bagaimana memanfaatkan ini 3 tool atau 3 alat ini untuk bagaimana memunculkan kecerdasan kita.
Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian sunnatullah yang ketiga adalah kemampuan pemulihan diri. Ini perlu juga dipahami bahwa di dalam diri kita, berdasarkan informasi pengetahuan, bahwa awal hadirnya manusia, penciptaan manusia itu dia hadir bersama dengan kurang lebih 5.000 enzim pangkal namanya, di mana setiap enzim ini punya peran masing-masing. Ketika ada penyakit di dalam, ada bakteri, virus yang akan mengganggu, ada enzim yang menerkam. Ada namanya mekanisme autofagi di dalam diri kita. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya itu triliunan itu mikroba di dalam diri kita. Yang sekarang yang masuk juga corona. Karena sebenarnya secara alamiah corona itu kan habitatnya di alam. Habitatnya, tempat hidupnya di hewan. Tetapi kenapa dia bisa hidup masuk di manusia? Makanya ini ada dugaan kemungkinan para ilmuwan itu mengutaati itu virus sehingga berubahlah dia punya gen dan connect dengan gennya manusia. Ada yang menduga itu. Atau mungkin karena diganggu habitatnya sehingga ya, kenapa corona itu kan dia tidak berinti sel, makanya dia numpang hidup pada makhluk hidup, dia tidak bisa hidup sendiri. Dan mudah-mudahan sudah Ramadan ini bisa Allah mengangkat kembali makhluknya, karena corona juga adalah ciptaan. Dia hadir pasti ada penyebabnya. Ini di akhir-akhir ini kita luar biasa. Belum berhenti corona, datang lagi musibah-musibah lain. Yang terkadang orang berpikir, berkomentar hanya berkomentar secara logika saja. Datang gempa karena lempeng, ya. Saya baca sejarah dalam Al-Quran, habisnya kaum Madian, kaumnya Suhaib, akibat gempa disebabkan karena 3 perilaku. Semua perilaku. Yang pertama adalah mengambil haknya orang. Ya mungkin inilah yang disebut dengan korupsi. Kemudian yang kedua adalah curang dalam timbangan. Saya biasa katakan ada semua di Indonesia ini. Nah, timbangan bisa neraca keadilan, bisa juga timbangan yang terkait dengan timbangan fisik. Saya ingat waktu saya kecil itu, ya, ada periode-periode tertentu itu di pasar itu dilakukan terah timbangan untuk bagaimana menghindari ini terjadinya kecurangan-kecurangan dalam timbangan. Saya tidak tahu sekarang apakah masih ada itu di pasar. Tapi timbangan bisa juga neraca keadilan. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya gangguan. Orang lewat di jalan ada yang ganggu. Apakah bukan itu begal sekarang? Saya bilang ada semua ini yang bisa memancing terjadinya bencana. Kemudian di ayat lain penegakan hukum. Ketika yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, tunggulah bahwa itulah awal kehancuran alam semesta ini. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, pemulihan diri ini yang tadi yang saya sampaikan salah satunya adalah mekanisme autofagi. Karena tadi sebenarnya secara alami 5.000 enzim pangkal ini bisa mempertahankan semua imun tubuh karena proses enzim dan hormon. Tetapi enzim pangkal itu terkuras dengan 2 penyebab. Yang pertama adalah gaya hidup. Yang kedua adalah pola makan. Dan alhamdulillah inilah yang akan ditata pada bulan suci Ramadan ini. Selama 11 bulan mungkin tidak terkontrol kita punya makanan, tetapi Allah memberikan kesempatan untuk bagaimana makanan kita kontrol di bulan suci Ramadan ini. Yakin para jemaah bahwa segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu pasti bermasalah kalau kita tidak lakukan. Segala sesuatu yang diwajibkan. Dan mari kita tambah, karena puasa wajib itu hanya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan waktu setelah Ramadan tambah-tambah ke itu, tambah-tambah. Karena seluruh ibadah itu ada sunnatnya, ada wajibnya.
Saya mudah-mudahan tidak keliru. Perebutan kita untuk bagaimana merebut pendekatan adalah lakukanlah yang sunnah. Wajib sekali lagi puasa tinggal hanya 1 kali 1 tahun. Dan kita tidak jamin diri kita sampai tahun depan. Tidak ada yang menjamin dirinya. Ini motivasi di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ketika sudah sampai waktunya, la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa mengundurkan. Latihlah diri kita untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah. Salat juga ada yang sunnahnya. Dan salat sunnah yang paling dianjurkan oleh Allah, dan Allah menjanjikan kemuliaan ketika kita praktekkan adalah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa'an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lanjutkan doanya itu. Menurut Adi Hidayat, kalau kita praktekkan, kita berpeluang mendapatkan 4 kemuliaan. Bangunlah di sebagian malam, melaksanakan salat tahajud. Ya, bulan suci Ramadan ini adalah salat tarawih, tapi tetap lanjutkan ke salat tahajud. Tidak apa-apa dilaksanakan dua-dua. Ya, meskipun yang terkait yang biasa didiskusikan adalah witirnya. Ada yang katakan kalau mau kita tahajud jangan ke witir. Tetapi dua-duanya supaya ada dasarnya. Akhirnya saya pilih jamaah ikut witir, karena dapat maka pahala juga di jamaah. Kemudian yang kedua, saya tidak jamin diri saya apakah sampai di tengah malam. Kita tidak jamin diri saya, jangan sampai kita ketiduran juga, atau ketiduran jangka panjang. Makanya saya pilih tetap ikut witir, kemudian lanjutkan. Saya kira itu mungkin sudah cukup paling 15 menit yang menjadi bahan renungan pada kesempatan ini. Terakhir, mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk bagaimana mengoptimalkan amalan-amalan kita. Amalan wajib di Ramadan adalah puasa, tetapi rupanya dia paket dengan qiyamul lail. Hadisnya, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rupanya pasangan hadisnya man qama Ramadan. Hidupkan malam Ramadan, hidupkan puasa pada siang hari, insya Allah itulah jalan kita untuk merebut kemuliaan la'allakum tattaqun, sebagai tangga untuk menuju pada predikat kemuliaan tertinggi, yaitu al-muslimun. Karena predikat tertinggi di dalam keberagaman adalah penyerahan diri, dan yang mampu mencapai predikat al-muslimun ini, itulah pribadi-pribadi nanti yang memiliki jiwa al-mutmainnah yang kita semua cita-citakan, yang akan mendapat panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini semua sebenarnya yang kita cita-citakan. Hai hamba aku yang mencapai predikat jiwa mutmainnah, mencapai predikat keberagaman al-muslimun, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba aku yang aku ridha, dan masuk dalam kalangan golongan hamba aku yang masuk surga. Kita diundang. Saya mempelajari ayat-ayat Al-Quran, 2 jalan kematian. Ada memang yang disiksa, dipaksa keluar itu nyawa, tetapi ada yang diundang. Inilah yang kita cita-citakan semua. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Hidup ini diawali dengan mengaku di hadapan Allah sebagai hamba, dan mencari jalan untuk diaku sebagai hamba. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, yang kita sudah bersyahadat semua di dalam rahim, kita genggam syahadat kita, kemudian mencari jalan untuk diaku sebagai hamba dengan ayat tadi yang saya bacakan. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga